mafioso gitu. Jadi gimana kata-kata aman ya. Oke deh, langsung aja buka. Mungkin ini episode kedua kita ya. Iya. Yang sama. Beda lah orangnya yang ini nggak ada tadi. Apa? Mencerminkan kesederhanaan. Memakai recycling. Masih sama Rika juga. Dan saya ternyata pindah ke sini kan. Sama dengan ketua kita, Bang Tony, ada Kak Lisa, ada Tante Yulia, Tante, kok jadi ketante? ada Kawen, ada Bang Musti. Oke, kita timeline-nya udah cepat aja. Jadi kali ini kita mau bahas nih tahun 2024 kemarin. Jadi kawan-kawan udah ngapain aja sebenarnya? Mungkin capek nggak ya resolusinya yang kemarin itu, misalnya resolusinya itu oh aku pengen kurus, nggak kayak gitu. Jadi nggak pengen ya? Atau nggak capai? Dua coba. Itu resolusi yang tidak pernah tercapai di setiap tahun. Karena dulu resolusinya pokoknya aku mau kurus, bukan bisa kurus. Mau aja tapi nggak mau usaha gitu. Oke, mungkin dari Bang Musti dulu ya, kita Bang Musti. Nah, resolusi tahun lalu itu mungkin ya untuk tahun 2024 kita kemauan dan insya Allah nanti bulan Januari Tahun baru, anak baru. Istri nggak baru kan? Ya. Sama-sama. mungkin udah berubah lah jadi bapak ya. Panggilannya apa ya? Panggilannya nanti apa nih? Papa, ayah, Abi. Ibunya udah tahu ibu. Oh, banyak baru. Ibu Bapak. pasangannya ayah sih, kalau papa ya. Ibu bapak pasangannya. Oh, ibu bapak ya? Iya, ibu bapak. Ayah juga bisa. Ayah bunda ya. Ayah bunda. ada sih dimensi lain. Ibu sama mama. Oh, itu kasih bahas. Iya. 2024 ya itu alhamdulillah dikasih ngomongan, insyaallah udah jadi akhirnya. Kauncing lah. Kalau yang lain-lain belum ada, paling kalau usaha yang kemudian stabil lancar. Itu tahun 2025 boleh mas 2025 insyaallah kami mau nambah satu lagi lah usaha jadi Kita tadi nambah satu lagi anaknya. satu aja belum. Satu belum selesai ya. Bentar, kalau nggak salah tuh Kasa itu kan ulang tahun ya? Iya, udah setahun ternyata ya? udah setahun, bulan 11 kemarin ya Pak. Kan pacar yang baru, bandnya gitu ya? Kecil-kecilan lah Pak. Aku nggak tahu. Hah? Kabde. Dia anak band loh. Itu kan kami yang lari, ada buat acara lari. Oh, I see. Ada artis lari dari Jakarta, namanya Ismi. Dia emang pelatih lah. Pelatih sepele keren Pak. Aku juga atlet lari loh, lari dan kenyataan. Iya. Spesialis. Biar bisa kita buat di acara pandai Pak ya. Jadi kita udah mau acara lari nanti. Ya. Nah, mau acara lari ya. Nah, bisa jadi beberapa orang mungkin juga ada yang ikut lari gitu. Nah, kita termasuk itu ya. Memang itu loh Bang tadi. Bang Abang terlambat ya datangnya Bang. Iya, Udah. Oh, ternyata sudah duluan ternyata. Iya, gitu ya. Oke deh, mungkin kalau tadi yang pengen gue satu lagi gitu ya, satu lagi cabang usaha, cabang rumah kan? Enggak jauh. Cabang rumah. Apa?
apa 2024 dulu? 2024 dulu. Kalau 2024 kemarin mungkin berkaitan dengan upskilling ya. Ya tahu sendiri lah ya kan dengan dari status-statusnya gitu, yang program-programnya yang harus kan Kak Guru harus belajar lagi kan, kebetulan tuh di RPL tuh kan sama kita ya. Beda-beda ya. Kuliner. Oh iya. Dulu masih saingan gitu ya. Apa sih yang ini? Enggak, dulu masih saingan loh. Kita masih suka, "Wen, tolonglah bagi-bagi silabus" kayak gitu. Tapi dia jawabnya lama kali gitu. Kita nanya nyari ini, dia jawabnya tahun depan gitu. Oh iya. Timpang. Bukan, akan nanti itu tanggal 31 Desember. Oh, 1 iya. Januari dijawab. Gitu. Hari doang main deh. Iya, setahun. Kan. Iya, jadi kakak itu di RPL tuh kan pembelajaran tuh kayak yang front end back end-nya. Jujur kalau misalnya kemampuan sendiri itu kurang, makanya selama ini selalu mengupgrade, mencari kursus-kursus online yang kita bisa belajar sendiri, kemudian ada mentornya juga. Ya alhamdulillah setahun ini target itu tercapai lah gitu untuk menguasai front end back end, walaupun nggak mahir-mahir kali, yang minimal tahu kulit-kulitnya gitu kan, kulit-kulitnya nanti kan bisa kita proses lagi di tahun depan gitu. Iya. Mungkin kakak pernah dengar teknologi yang namanya Silo, kan? Silo itu apa tuh? CALO ya. Mm-mm. Candu ya. Jokes. Itu oh iya ada loh ada. Berhubung kita itu kan guru, kita itu kan akan digugu dan ditiru, kita harus kasih contoh dulu ke anak-anak. Jadi kan kita kerjain dulu tuh modulnya sampai selesai, dapat tuh sertifikat, kita banggain, ini ibu ini belajarnya ini bisa nih dapatnya sampai selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak lakuin itu dulu, gimana muridnya nanti mau ngikutin kan gitu. Jadi dari itu sendiri Kak di sekolah itu selalu ngusahain, ayo kalian harus punya sertifikatnya masing-masing. Dalam 1 tahun ini kalian harus punya targetnya berapa sertifikat gitu. Jadi minimal nanti ada portofolionya nanti kan waktu tamat gitu. Nah, benar ya. Itu sih. Dulu ya coba ya. Iya, mesti dulu. Iya, walaupun ujung-ujungnya pakai ChatGPT kan gitu. Iya. Iya, walaupun ujung-ujungnya gitu kan. Tidaknya kan ada yang lengket lah sedikit ya. Sedikit aja Tahu promnya typingnya Iya. Kawan-kawan yang programmer itu kemarin pas ngajar di sekolah juga, mereka bilang gini, nggak mungkin ini anak-anak hafal coding Iya, semua. benar. Jadi boleh aja bukan. Tapi yang nggak boleh itu dia pasti dari temennya. Yang boleh pas ditanya dia nggak tahu isinya apa gitu. Iya, benar. Ini tuh apa? Apa ya? Tahu dia gitu banyak dia. Iya. Tinggal jalanin aja kan. Nah, tinggal jalanin aja. Kode yang ini atau masih ada di mana sebenarnya nggak masalah. Iya. Ya, biasanya juga di sekolah juga ngajarinnya gitu ya, ATBM gitu kan, amati, tiru, modifikasi. Kita punya satu contoh, kita suruh terapin dulu, baru abis itu modifikasi, baru kamu buat sendiri lagi yang hampir sama, lebih kurang dengan seperti itu. Ya, belajarnya seperti itu sih. Kan kita kan sudah center learning ya, sekarang model belajarnya gitu. Keren mungkin. Jangan. Nah, kalau 2025 ini udah selesai ya? Udah. Alhamdulillah dapat upskilling juga. Kemarin tuh kan pengen belajarnya tentang yang Android mobile, kesampaian juga kemarin itu upskillingnya tentang mobile programming, bikin aplikasi yang di Android gitu, kesampaian alhamdulillah ya. Jadi ya tahun depan sih resolusinya apa? Ya belum tahu gitu sebenarnya. Tapi sih sebenarnya pengen belajar machine learning, karena kan kemarin itu pengen ngambil itu tapi rasanya udah nggak sanggup nih. Ya udah front end back end dulu diserusin. Habis itu nanti kalau misalnya memang tahun depan masih ada dapat kesempatan beasiswanya itu diambil lagi ke machine learning gitu. Machine learning iya. Machine learning lah. Iya kan AI ada generatif ya.
Karena kan dulu kan kita belajarnya dulu waktu di Padang kemarin. Kebetulan itu ininya pokok bahasannya neural network gitu. Jadi pengen belajar bisa learning juga kan, jadi agak sedikit advance dicabutnya mungkin. Kok cabut ya? Kami apa? Cabut ya. Jangan Tapi seru loh, belajar mesin learning itu seru loh. Ini lihat datanya, seru loh belajarnya sekarang itu. Nah kalau kita tahu ya saya ini apa ya? Aku sering main juga sama mama. Main. Lagi ya. Coba terus resolusi dari Poni yang 2022 resolusinya kan, misalnya pengen apa 2024 dijalanin, ternyata sampai, kalau ada nggak sampai kan udah banyak resolusi yang benar yang sampai atau yang enggak mungkin kan. Coba ceritain deh kan. 2024 ya. 2024 secara challenge di karir, alhamdulillah ups and down, tapi ya bisa dikatakan berhasil lah ya. 2024 juga udah bergeser ke posisi baru ya, insya Allah lebih baik juga ya, alhamdulillah. Cuman ya like di kesehatan ya, 2024 lagi kesehatan ya, jadi mengurangi biliar. Berarti tidurnya harus lebih cepat lagi nih Kak Ayu. Sensor. Aduh itu kok nggak suka ngobrolin yang gak enak kayak pertama. Already past juga gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang kan apa sih ini sih begitu detail ya, aku juga bilang karena kamu mau jawab lagi, mau lihat. Iya. Ada yang jawab. Iya benar. Jadi terlalu banyak pertanyaan ya. Salah satu strategi untuk lawan bicara langsung diem dan kan bicara apa Iya benar. Dapat ilmu baru. Iya, jadi ada saat-saat kan kita ada pertanyaan yang kita nggak perlu jawab dan nggak perlu kita respon dengan marah ya. Gitu. Jadi ya balik aja lagi. Padahal kan orang beda-beda. Kadang ada orang yang digelitik masalah pribadi atau apa, kadang-kadang kita sendiri belum terima. Jadi kita juga susah ngungkapinnya ke orang gitu kan. Jadi kita lebih prefer nggak cerita dulu deh, karena memang aku sendiri masih nolak itu keadaan ada misalnya. Tapi kan kadang-kadang ada namanya temen baik gitu kan, pasti kan ada curiosity-nya juga, pengen tahu kenapa sih biasanya jigrak-jigrak aja, ketawa-ketawa aja, ini kok tiba-tiba lu dibilang sakit, katanya apa, ya pasti ada lah, itu normal banget. Dan aku juga gak berhak malah kan, namanya juga teman-teman dekat. Ya cuman itu tadi kita belum mau jawab ya, itu salah satu triknya Kak. Yang di foto impus. Sama Yuli ilmunya berkembang ternyata. Iya. Itu salah satu rumus apa sih namanya, communication skill ya. Iya benar. Terus bagaimana caranya kita tidak terpengaruh dari apa namanya obrolan orang, statementnya orang, kita akan mengubah responnya semua. Jadi take a charge. Berarti zaman di bank kan jadi ada psikologi juga belajar ya? Oh pasti, karena kan kalau di bank kan kita ketemu banyak banget orang. Satu hari mungkin lebih dari 20 orang yang ditemui. Dan orangnya udah pasti beda-beda. Ada yang sakleknya minta ampun ya, ada yang begini gitu ya. Pokoknya jadi tiap orang itu kan treatmentnya beda. Belum lagi kalau kita punya staff yang supervisor ya, di under supervisor kita lah kan, itu kan juga treatnya juga beda-beda. Jadi ya memang melelahkan lah setelah dihitung-hitung ya. Kalau dulu kita mulai dari bawah, kayaknya mungkin kalau aku mulai di teller kali. Di teller itu as simple as lu ngitung aja baik-baik bener-bener, input baik-baik bener-bener, bisa pulang tidurnya. Kan gitu. Ternyata makin naik. Iya, gitu kan. Periksa, maksudnya prosedurnya ada segala macam udah. Kan cuma masalahnya salah input,
nolnya lebih, kalau lebih gue berabe. Ya kan? Lu pikir 100 juta jadi 1 M cuk. Ngomongin dulu ya. Iya kan? Selisih duitnya, selisih lebih oke, kita ini. Terus selisih kurang dapatnya 2 sialnya, ganti sama SP kan kalau nggak ada pengurangan. Dan itu memang kita harus mikirin bahwa ya orang kan kadang kan oke lah ada berbaik hati mau bertanggung jawab. Kalau enggak, ya saya keluar dari bank nggak boleh komplain dong. Ya kita juga sebagai pekerja ya harus tanggung jawab. Jadi makin ke atas ternyata badannya makin kurang bergeraknya, pergerakan kurang, cuman menyita pikiran. Jadi minta tolong ini rambut ya, kenapa pirang itu mohon maaf untuk menutupi uban. Bukan gara-gara style, tapi untuk menutupi uban. Udah tua kakak deh. Oke, berarti kalau di bulan 2024 itu udah apa yang udah ada pencapaian gitu. Pasti ada. Ada musik-musik juga diterima gitu ya. Terus kalau 2025 kira-kira apa nih kira-kira yang mau dikejar lagi atau mau di-repeat lagi yang kemarin gagal di-repeat lagi atau ada sesuatu yang mau dilakukan lagi kira-kira gimana? Nggak ada repeat order. No repeat order. Iya kan kawan? Life goes on, no repeat order lah. Ya kan? 2025 mau rubah gaya hidup lah. Sekarang udah register ke gym, tinggal mau datang apa enggak. Sayang mau nggak datang. Iya. Udah dibayar loh. Kalau dari pas setahun dulu kan, ya deh, ntar gua daftar. Kayak berganti tahun gua nggak daftar. jadi motivasi tuh wajib datang. Daftar duluan, ya kan, biar kejebak, biar wajib datang. Kita nggak ngerasa udah spend sesuatu, karena kan aku memang bukan anak gym, laki gue ya anak gym ya. Dia kayak olahraga tuh kebutuhan dia gitu kan. Dulu olahraga banget. Ya kita polisi mana? Dan sebelum jadi polisi juga emang atlet basket gitu lah kan. Jadi emang itu memang kebutuhan dia. Kalau aku kan olahraga sih, tapi mulet-mulet olahraga. Tidur tenang aja. Olahraga tempat tidur. Ibadah yang paling manjur gitu ya kan, tidur. Bangun tidur aja gitu. Kayak pernah sih Jadi aku mikirnya ya udah kita bikin challenge buat diri sendiri, ya kan. Aku bayar aja dulu setahun. Jadi kan sayang gitu. Ya kalau punya otak gue ya, benar sih gue punya otak. Kan sayang gitu. Ya udah gitu. Bayar biar nanti mau nggak mau ya nyeret badan sendiri gitu kan, udah gue bayar nih gitu. Kalau 6.000 kan, apalagi 6.000 ya harga kopi kita jauh dari 6.000. Perlu di reminder nggak? Hah? Perlu di reminder nggak biar kak ingetin gitu, Yuli olahraga gitu. Aku biasanya kalau di reminder gitu jadi apa sih namanya? Yang kayak jadi bebal ya. Masih lah. Jadi males gitu. Saya lebih sendiri. Kalau di gym yang paling masa di gym tuh main apa gitu? Gue kan belum mulai baru daftar. Daftar setahun. Spill setahunnya berapa? Baru daftar. Coba. Setahunnya berapa? Setahunnya berapa? Boleh. Cintanya berapa? 1 orang pokoknya. Gak boleh taruh harga, gak boleh bantu kan. Enak pilates, yoga. Nah dulu aku gak pernah olahraga, tapi aku dulu selalu masuk kelas dance. Jadi yang kayak dari dance, salsa, zumba itu olahraga. Waktu kuliah dulu kan yang kayak salsa dia ada 1 paket ya. Karena aku merasa badannya dancer itu pas banget, nggak berotot tapi dia ketat, sinset, besar pada tempatnya. Betul lah, sadar mikirnya itu. Cuman kan ternyata mengangkat beban dan lain-lain itu kalau aku baca sih maksudnya kita makin tua ya. Aku kalau makin tua, kalau makin muda, iya kan. Untuk cewek itu bagus gitu ya, kayak untuk osteoporosisnya apa segala macam itu bagus. Karena kita lebih cenderung kena pengapuran ya, potensi kena pengapuran lebih tinggi. Jadi berarti itu menjadi obat gitu ya? nggak pilates apa aja sih obat. Ya mana yang lebih suka loh daripada, maksudnya olahraga itu kan buat ngilangin stres juga. Daripada lu tertekan pas olahraga. Kemarin sih awal-awalnya
nyobanya bulu tangkis dulu tuh. Jadi kalau di kantor tiap hari Rabu itu bulu tangkis, jadi aku coba jabanin tiap hari Rabu. Nah tiap hari Kamisnya itu Zumba, aku tiap jabanin juga itu. Ternyata mungkin sudah mulai menikmati pada saat yang harinya kosong itu udah mulai, aduh nih badan kayak pengen gerak lebih gitu. Jadi ya udahlah, aku putusin lah buat daftar nge-gym-nya. Gitu ya. Ya deh kalau gitu mudah-mudahan 2025 ini capai lah yang bisa musik itu. Nah, kurus itu bonus, ya kan? Kurus itu bonus. Itu bonus. Yang Sehat penting yang utama ya. sehat dulu. Jam apa rutinitas dulu banyak. Makan juga sehat ya, udah sehat aja. Makan juga aku udah mulai yang kayak coba masak deh sendiri ya, Sehat. prep per minggu gitu. Kalau dulu kan suka nakal jajan-jajan. Iya, Hidup dulu lagi. Dengan putih. Kopi. Iya. Dokter Gerd aku bilang nggak apa-apa. Oke, kita kembali lagi sekarang. Kira-kira lo nih sama nih pertanyaan kayak lain nih. Yang 2024 kemarin udah dilakuin gitu kan. Kira-kira ada yang mencapai semua atau yang kurang? Itu gimana sih? 2024 ini tahun yang apa ya, cukup Amazing. iya buat aku tuh apa ya, cukup amazing lah ya. Banyak pencapaian yang justru nggak ada di resolusi 2024 ya gitu. Jadi pengen dapat ini, pengen capai ke sini lah, tapi dapatnya jauh di atas itu. Jadi blessed lah. Iya betul, feel blessed lah ya. Sangat merasa luar biasa 2024 ini, hampir bisa dibilang semua yang saya targetkan itu tercapai. Di atas gitu, di atasnya lagi gitu, above. Jadi kalau on above ya udah di atasnya. Nah jadi Di luar ekspektasi. iya gitu. Itu karena settingan KPI-nya terlalu rendah. Bisa jadi. Karena ini Enggak ya? Iya, kayak tadi kan boleh ya. settingan KPI lo terlalu rendah. 2024 itu kayak paling pengen apa ya, hidup sehat gitu kan, hidup sehat. Oke, mulai dari coba deh intermittent fasting. Nah itu udah coba diterapin dan alhamdulillahnya bisa diterusin gitu kan. Nah, terus dari sisi usaha juga kemarin kita targetin, katakan misalkan sales kita pengennya di per bulan di sekian puluh juta. Nah itu jauh di atas itu, salah target memang ya. Jadi kemudahan jadi gitu. Nah itu yang kayaknya 2024 banyak yang tercapai dari sisi kayak pengen berangkat umroh gitu. Itu kayak mudah aja gitu. Ada yang tiba-tiba kita dapat kita ikut STR ya, Secret Ticket Hunter ya, STH Secret Ticket Hunter. Jadi kayak kita mau umroh tapi murah gitu. Nah itu bisa. Jadi kita kayak per menit aja gitu kita klik gitu kan. Nah kalau kita beruntung kita dapat. Nah itu dapat gitu. Padahal itu nggak ditargetin untuk dapat dari situ. Kita pengen yang normal aja gitu kan. Iya kayak kita ini iya jadi kayak Efeknya ya. iya jadi umroh murah gitu, murah banget gitu. Jadi ibaratnya kita kalau pakai kuat kan, kalau umroh tuh ada kuat, terus yang tiga itu apa ya, triple sama yang umroh yang berdua itu apa, double. Nah jadi itu kayak kita bayar kuat tapi kita dapatnya double. Nah gitu. Jadi jadi saya berangkatnya kemarin double, jadi cuma berdua doang kan kayak gitu kan di kamar. Biasanya kan berempat, itu lebih murah kan. Itu biasanya gitu. Jadi targetnya yang biasa aja gitu. Ini dapatnya yang dengan uang segitu, budget segitu tuh bisa dapat yang menurut saya luar biasa. Hotel yang juga ada apa di Mekah Itu
kalau istrinya kenceng. Dan Bang Tony membahagiakan istrinya terus. Jadi buat ibu-ibu yang udah jadi istri sama suami-suami, bahagiakan istrinya biar kayak gitu. Sama robot itu bagus. Kalau istri bahagia rezeki Iya. besar. Nah itu jadi di 2024 ya itu tadi ya, jadi banyak hal yang terus juga tantangan juga banyak sih ya. Di 2024 ada tantangan baru kayak sekarang jadi ketua SMK Telkom dan Alumni ya? alumni di 2024 ini itu juga tidak masuk dalam resolusi 2024 gitu ya. Just Jadi happen. Cerita Bang. Iya, Cerita Bang. Awalnya bisa. Awalnya dijebak, Iya. siapa yang ngejebak itu berani banget. Nah, jadi nggak kepikiran dari ketua alumni kalau jadi ketua alumni di 2024 ya. Tapi bagi saya itu juga sebuah sebuah kesempatan untuk berkontribusi, sebuah leverage lah, naik kelas itu. Jadi bermanfaatan ya, harusnya cuma ya untuk keluarga doang gitu. Nah ini kita sekarang ada di level di alumni gitu. Saya juga banyak jadi nambah saudara lagi, lama-lama ketemu. Ini kayak kayak pasti nggak pernah tahu ya sebenarnya sebelumnya. Nah, nggak tahu sama sekali. Iya, James. Kalau panik saya udah Udah bosan ya. Dari zaman Kalau sekolah. Yuli Lagi. satu angkatan, kawin apa lagi? Jadi aduh, Satu angkatan. bosan lagi. Satu Harusnya angkatan. 10 tahun. Jadi, nah itu jadi apa ya? Banyak hal yang nggak ditargetin itu justru tercapai di 2024. Jadi kayaknya itu kepinginnya sih di 2025 ini apa yang dicapai di 2024 bisa ditingkatin gitu ya. Nah kalau sisi bisnis memang ada yang betul-betul ditargetin di 2025. Saya berharap di 2025 ini bisnis terutama toko bangunan ini bisa scale up ya. Dari yang dulunya lebih ke one man show ya. Saya yang betul-betul supervise ini usaha. Pengennya sih di 2025 ini di scale up, bisa mungkin entah itu manajer atau apa yang bisa untuk dia autopilot. Nah jadi sehingga sayanya bisa lebih punya waktu. Jadi mungkin bisa buka cabang lain. Soal keuangan juga bisa pakai nanti di sisi ya kan, nanti dia yang input, dia yang approve. Ya. Tapi ada kayak paradigma lagi. Ya. Kalau usaha yang besar, kalau mau buka cabang, sekalian cabang rumah juga. Jadi ada Cabang rumah saya kayak mana? Padahal di sini dingin ya, tapi kok dingin. Diperjelas itu. Jangan sampai pulang dia berjalan kaki. ada kan kayak ini makan tuh besar gitu kan. Ya. Empat ya, Ya. empat. Ya. Sekalian manajemennya ya. Sekalian manajemennya gitu. Sebenarnya saya bagus sih. Bahaya. Agak radikal. Evi. Itu lagi gitu gitu. Iya. Ya itu belum ini ya. Belum sampai sana makomnya ya. Kalau belum ini pasti Iya. ada sampai ya. Iya. Kalau enggak berarti enggak. Iya. Kalau belum berarti ada. Nggak usah sampai makom aja. Bahaya. Aduh, lebih aman kayaknya resepsi ya. Biar nggak terlalu volatil kehidupan dia. Itu aja. Tapi kalau misalnya kita lagi ngomongin reksadana, Iya. perlu yang volatil itu kan? Apa tuh? Ini bukan kehidupan. Itu reksadana beda. Kehidupan bukan ini. Perlu yang ada Iya. high risk, high return. Ada sentrum ya. Oh, bahaya. Jantung. Ada riwayat soalnya. Ada riwayat. Resolusi untuk diri sendiri. Ya. Nah, kalau resolusi untuk ikatan alumni nih, apa kira-kira 2025 ini? Nah, ini dia. Jadi 2025 ini kalau untuk ikatan alumni apa ya? Saya berharap ini proving ya. Apa yang kita inginkan di 2024 lalu yang kita planningin, kita bisa apa ya?
proven, jadi terbukti bahwa di 2020 ini bisa jadi nyata apa yang kita canangkan. Berharapnya sih ikatan alumni ini bisa betul-betul menjadi itu tadi interchange sih sebenarnya, pembagian manfaat sebenarnya. Semuanya itu pasti ada benefit masing-masing gitu. Buat kita yang memberikan benefit ke yang lainnya ada kepuasan. Itu kan juga benefit sebenarnya ke diri kita. Kita share sesuatu kita feel happy kan gitu. Nah itu jadi sebenarnya itu kayak sharing aja gitu, sharing profit. Jadi kita nggak berpikir bahwa kita memberi sesuatu kita akan diberi, enggak. Dengan kita memberi kita merasa puas dengan kita memberikan itu. Nah, saya berharap di 2025 ini IKASER bisa memberikan kontribusi yang banyak buat kita semua alumni, memberikan manfaat. Kemudian apa yang kita cadangkan di 2020 kemarin, 2020 nya itu bisa jadi Bisa nyata. ya. Dan bisa Tentunya dengan dikawal dengan wakil ketua yang ada. Siapa? Dan pengurus yang luar biasa. Ya. Kalau enggak ya udah gitu aja. Dan mudah-mudahan bisa stable ya. Ya. Nah, terus ya sampai depannya juga ya. Lupa Bang Amin. Jadi kalau di 2025 ini kalau untuk secara pribadi saya sih pengen lebih sehat lagi. Jadi ternyata defisit kalori aja nggak cukup buat kita yang usia segini. Ya. Jadi kalau intermediate fasting itu kan lebih ke defisit kalori. Kita jaga supaya kalori kita yang masuk tidak terlalu banyak dengan dari yang keluar karena aktivitasnya terlalu banyak. Jadi di 2025 pengennya sih kalau tadi kayak ini udah daftar gym. Kalau kita kayak lagi gila lagi. Kita beli barang gymnya. Itu udah punya di rumah, Iya, pengen bener. kerja, Ya. pengen kerjain ronggok dia. Seminggu dipakai. Iya, dia Nah, itu dia. itu tahun 2024 aku beli itu kaedah lu pikir, Iya. nggak gua naikin dong, masa aku boleh lihat doang. Jadi pajangan ya. Iya. Nah, jadi udah ada ya istri sendiri. Jadi karena resolusinya sama, berarti juga lebih kurang udah sama sih. Jadi Ya, sebenarnya nggak perlu beli alat gym, Nah. angkat aja bini lo sendiri. lebih murah ya. Ini Udah kenapa? beli gimana ini? Apa jual aja di sini? Mungkin bagi teman-teman yang mau beli alat gym ada di rumah ya. Atau teman-teman yang mau gym bareng. Nah, ada ya di rumah ya. Di rumah. Kayak pengen sudah Mending Nyebutin pasir juga ya. ya pasir saknya ya kan. Pertama. Seharusnya nggak perlu beli lagi tuh. Mungkin ini kita udah kelamaan ini. Ya. dia belum ditanyain. Ya. Ya, oke. Yuli. Nah, Kita kasih tahu apa? Gimana nih? Ini sebenarnya bukan teman biliar aja. Awalnya kita ngapain? Orang tadi ngomong driving ya, dia Tahun ini kita driving aja lagi yuk. driving lagi. Iya. Karena kalau biliar lereng naik gitu. Dari malam ke pagi. Driving kan dari sore ke malam. Oke, oke. Enggak lah. Kalau gitu, di mana dia mikir? Karena di Sibulia. Kalau saya beri kita Beda berapa? oh di Mas ya, Mas kita banyak kami kan lebih. Iya. Dia takut godaan Kamu kalau pergi. takut banyak godaan kalau bro. Oh iya. Bisa kan asalnya. Lo yakin bisa doang? Lo yakin bisa doang? Oh ya, ada seperti yang doang. Balik. Saudara satu di 2024 kemarin misalnya yang di KPM kemarin lah, aku pengen buat band lagi. Aku mau ambil vokalis. Basket punk Tapi gitu. tidak mau yang Nah, udah capaian. Oh, udah capaian. Dari pop juga kemarin. Iya. Nah, next ini pengennya 2025 itu pengennya buat albumnya. Yes. Wih. Kita tungguin albumnya Bang Awan. Bang, spill bang. Ini buka ininya. Itu Over 30 namanya. Oke, berarti. Over 30. Over 30. Over 30 ya. Berarti di dalamnya isinya over 30 semua. Makanya dari itu Spotify, follow ini.
Spotify udah ada Pak. Udah ada Spotify. Polisi ada. Nah jadi sebenarnya lebih ke menolak tua aja. Jadi kalau kita pengennya umurnya lebih muda. Menolak tua. Kalau hari ini 28, tahun depan udah jadi 17. Waduh, jauh defisitnya ya. Iya. Kayak gitu. Terus dari head itu juga pink semua. Terus sih itu aja sih. Yang ada nggak perlu semua. That's it, cuma band-band doang. Gak ada yang lain. Mana tahu mau nambah grup band, nambah juga. Tadi Kan ya. Ada guru sebenarnya sih tingginya. Nah, upskill kayak upskill. sama sih Upskill itu setiap guru tuh pasti kenal. Gitu. Oh, iya. Kalau lu kenal upskill gitu kan. Ya upskillnya lebih ke main-main aja sih sebenarnya. Tersinggung saya. Ini jawaban cowok. Iya. Cowok itu kan nangkep semuanya mainannya. Supaya dia biar cepet kayak nangkepnya gitu. Iya. Sebenarnya upskill itu kan di banyak teman dari tempat lain gitu. Iya. Dari mana? Dari Kalimantan, dari mana gitu. Ada rencana mau pindah ke Kalimantan kan dirikan. Karena Ada yang kita tinggal. pakai pegawai ini kan kita lebih mengenal bebas kan. Oh, bener ya. Kepala apa ketua yayasan dengerin nih. Kayaknya Siap dia dia. jadi kepala sekolah ini untuk berikutnya. Asal Bebas sih, apa aja kita tampung. Iya. Catat. pokoknya ini kalau jadi suami siaga, silakan terjaga. Ya. Masa dulu lah sih, nggak tahu capek ya. Kelihatan bapaknya nggak mau bantuin. Gua anaknya 4, bapaknya nggak jadi semua. Coba. Dua. Ayo nambah. Aku di rumah tuh tipe suaminya nggak pernah ngurusin anak. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Sebenarnya aja. Jadi kayak orang kita tuh kan kayak anaknya itu bapaknya bangun tengah malam gantian sama istrinya. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Masya Allah. Tidur malam bangun pagi kerja. Weh, tolong nanti jangan sampai ke laki gue ya, di podcast. Nanti dia ngikut. Nggak pernah. Sama apa ini? Baju jenis sekarang tuh. Nah, itu nggak ada solusi gitu aja solusinya. Paling bisa main skate aja masalah. Bisa mindset sekarang. Oke. Terus jalan. Udah deh, itu aja paling. Oke, kita tutup. Tutup Ya, ya. oke, tutup. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Musti, terima kasih. Terima kasih Kak. Masukannya Bang. Kira-kira podcast berikutnya apa nih bahasannya? Oh iya. Oh, bahasan berikutnya akan bahaya. Wih, Ini akan bahasannya adalah MPN 100%. Jangan. Gua pikir gua ngeliat bahasan ini laporan. saya libur. Enggak, gua ngeliat laporan pajak itu ngenes. Iya. 100% itu berapa? 11% itu kan? Iya. Kan ada di TikTok itu ya rame tuh ya. Ternyata naiknya 9%. Iya. Nggak 1%. 9% ya. Nah, tapi kita kan kalau ngomongin nggak ngerti pasti edukasi kayak gitu. Oh iya ternyata. Ini lebih bagus kalau kayak gitu mau bahas itu panggil yang ahlinya. Kalau kita yang dipanggil tersesat semua. Makanya nanti ada minggu depan tuh ada nanti yang bahas itu. Kita lah bahas. Oke, sampai sini dulu. Makasih Kak Resa, makasih Kak Yulia semua. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dengan kostum yang berbeda.